Yuk kita bahas. Halo Sobat Gen, ketemu lagi dengan soal reading bahasa Inggris. Di soal reading bahasa Inggris, selalu ingat bahwa kunci yang pertama adalah pahami pertanyaannya dulu. Gak usah ke teksnya ya, jadi kita kesini dulu. Nah, yang ditanya adalah the third paragraph, paragraf ketiga. Oleh karena itu kita fokusnya ke sini aja. Yang ini kita abaikan. Terus kemudian kita buat seperti ini ya, biar lebih gampang dianalisis. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah implies. Apa itu implies? Implies tuh secara sederhana artinya adalah ada makna tersembunyi, ada makna tersirat. Gimana caranya kita supaya bisa memahami makna tersembunyi dari paragraf ini? Yakni dengan yang pertama baca cepat. Kenapa harus baca cepat? Karena kita tetap harus paham keseluruhan tuh maknanya gimana. Nah, tapi gimana nih kalau baca semuanya kan bakal makan waktu ya. Oleh karena itu kita eliminasi aja nih dari opsi jawaban. Sehingga kita bisa baca lebih cepat. Kita baca aja opsinya, terus kemudian kita cari kata yang sesuai dengan teksnya. Oke, kita coba dari yang opsi A dulu. Orang-orang hanya bisa menggunakan air dari bendungan aja. Apakah ini benar? Kita coba tandain kata-kata yang berhubungan dengan bendungan, dam, dan juga kegunaan use, atau enggak function yang mirip. Nah, ini sudah kakak bantu tandain ya. Jadi di sini kalau kita baca secara singkat, bendungan ini bisa nyimpen air yang bermanfaat buat kota. Bendungan banyak fungsinya, many function. Seperti nahan air hujan, irigasi, menghasilkan listrik, terus kemudian buat nyari ikan, buat membesarkan ikan gitu ya, buat ternak ikan, sama buat olahraga air. Nah, apakah dengan di sini banyak fungsi dari bendungan artinya hanya bisa menggunakan air bendungan aja? Jawabannya tidak ya, karena ini kesimpulan yang ngawur sebenarnya kalau hanya dari kata-kata yang bendungannya aja. Dan kalau teman-teman baca di kalimat yang berikutnya, ada juga nih, sungai, good source of water. Jadi artinya sungai itu juga sumber air yang baik, sehingga nggak nyambung. Oleh karena itu, opsi yang A tidak tepat ya. Nah, terus kemudian yang B, bendungan dan sungai sangat bermanfaat untuk hidup manusia. Coba kita tandain yang berkaitan dengan bendungan dan juga sungai. Nah, di sini jelas banget nih, bendungan menyimpan air yang dibutuhkan oleh banyak kota nih. Towns and cities need, artinya dibutuhkan oleh banyak kota. Nih ya, bendungan banyak fungsinya. Terus kemudian kalau sungai adalah sumber air yang baik, good source of water. Nah, oleh karena itu, karena sumber air yang baik pasti kan bermanfaat. Dan bendungan juga sudah banyak fungsinya nih disebutin di sini. Oleh karena itu, yang B pasti benar. Bendungan dan sungai itu bermanfaat untuk hidup manusia. Lalu yang C. Sungai adalah satu-satunya sumber air yang baik. Nah, di sini emang ditulis nih rivers are a good source of water. Sama ya, tapi apakah ada kata-kata hanya di sini? Only? Nggak ada ya. Terus habis itu juga di sini juga dibilang bendungan itu banyak fungsinya, sehingga makin salah. Nggak cuma sungai, bendungan juga berguna. Oleh karena itu, ini juga tidak tepat. Lalu kemudian di sini, dams and rivers have no effect on towns and cities. Nggak punya manfaat untuk perkotaan. Nah, sedangkan di sini dibilang nih, bahwa banyak kota yang membutuhkan air yang disimpan oleh bendungan. Oleh karena itu, ini jelas salah ya. Oke. Kemudian di sini, penggunaan sungai hanya ada di Indonesia aja. Jadi seperti Indonesia doang nih yang menggunakan sungai. Nah, coba kita tandain kalimat yang ada kata Indonesianya, yakni di sini. Di Indonesia banyak sungai. Sungai adalah sumber air yang baik. Dan kalau kita baca cepat kalimat yang berikutnya, ini tuh intinya adalah ngomongin tentang polusi di sungai. Nah, apakah ada kalimat bahwa penggunaan sungai itu hanya ada di Indonesia? Nggak ada, jadi nggak nyambung ini juga. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Mudah bukan? Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.